Saya akan meregresi data yang saya dapatkan. Saya meregresi dengan menggunakan menu komen dengan sintak regres. Terhadap panjang jalan, listrik, dan air bersih. Dari hasil regresi yang didapatkan, nilai R-square sebesar 0,997, yang artinya 99,7% variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen, dan sisanya yaitu sebesar 0,3% oleh variabel di luar hasil regresi, yang berarti bahwasannya hasil regresi mempunyai pengaruh yang signifikan. Secara parsial, panjang jalan memiliki pengaruh yang signifikan dikarenakan nilai T statistik yaitu 0,0 dan didapatkan koefisien sebesar 24,33, yang berarti ketika panjang jalan meningkat 1 km, maka akan berpengaruh terhadap PdB sebesar 24,33. Listrik memiliki pengaruh yang signifikan dikarenakan nilai T statistik yaitu 0,0 dan didapatkan koefisien sebesar 32,09, yang berarti ketika 1% listrik maka akan berpengaruh terhadap PdB sebesar 32,09. Berikutnya yaitu air bersih. Air bersih tidak memiliki pengaruh yang signifikan, dibuktikan dengan nilai T statistik sebesar minus 0,81 dan koefisien sebesar minus 0,467, yang berarti bahwa air bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap PdB. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan untuk pengujian asumsi klasik. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengujian normalitas. Sebelum kita lakukan uji normalitas, kita harus membuat residual terlebih dahulu dengan sintak predik, kemudian kita gunakan uhead, baru resid. Nah, setelah sudah ada residual, maka kita bisa langsung melakukan pengujian normalitas. Untuk menguji normalitas sendiri, kita bisa menggunakan sintak Shapiro-Wilk. Nah, di dalam pengujian normalitas dengan teori Shapiro-Wilk, di sini terdapat nilai V-nya yaitu sebesar 0,731, di mana ketika dia melebihi nilai alfa yaitu sebesar 0,05, maka pengujian normalitas bisa dinyatakan terdistribusi secara normal. Kemudian kita akan menguji multikolineritas, di mana apakah ada hubungan antara variabel independen. Untuk pengujian multikolineritas sendiri, di sini saya menggunakan VIF, yaitu variance inflation factor, dengan sintak stat, kemudian VIF. Nah, di dalam pengujian VIF ini terdapat nilai mean VIF sebesar 43,91, di mana ketika nilai itu melebihi dari 10, maka model tersebut dapat dinyatakan memiliki masalah multikolineritas. Selanjutnya kita akan membuat uji autokorelasi. Nah, sebelum kita membuat uji autokorelasi, kita harus membuat settingan untuk tahun itu. Untuk tahun, karena uji autokorelasi itu pengujian di mana apakah ada hubungan data dari tahun sebelumnya terhadap tahun saat ini atau tahun saat dilakukan pengujian. Untuk membuat settingan tahun sendiri, kita bisa menggunakan sintak yaitu tsset kemudian tahun. Nah, sehingga di sini dapat dibaca bahwa data yang kita pakai dimulai dari tahun 2000 hingga 2021. Selanjutnya kita akan bisa langsung menguji autokorelasi. Untuk pengujian autokorelasi, di sini saya menggunakan pengujian
Durbin-Watson dengan sintak Estat, kemudian Durbin-Watson. Nah, di sini terdapat nilai Durbin-Watson yaitu 1,881578, yang mana ketika nilai itu mendekati angka 2, maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut tidak ada masalah autokorelasi. Kemudian selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitas. Untuk pengujian heteroskedastisitas sendiri, di sini kita bisa menggunakan Estat-Hetes. Dan didapat nilai probabilitas chi-square yaitu sebesar 0,6774, yang mana ketika nilai itu lebih besar dari alfa yaitu 0,05, dapat dinyatakan bahwa data tersebut tidak ada masalah heteroskedastisitas atau bisa dinyatakan homoskedastisitas, sehingga bisa dinyatakan bahwa H0 diterima atau tidak ada heteroskedastisitas. Kemudian kita akan menguji pengujian selanjutnya yaitu uji T. Uji T itu menguji antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Yang pertama kita akan menguji pengaruh panjang jalan terhadap PDB dengan sintak t-test. Kemudian kita pilih variabel dependennya yaitu PDB. Selanjutnya kita bisa gunakan sama dengan 2 kali. Kemudian kita pakai variabel independen yang akan kita uji. Yang pertama yaitu panjang jalan. Kemudian enter. Nah, di dalam pengujian T statistik ini didapatkan nilai T yaitu nilai T tabel T hitung yaitu sebesar 8,0819, di mana lebih besar daripada T tabel, dan juga didapatkan nilai probabilitas T. Kita bisa langsung dilihat dari probabilitas nilai T itu sendiri yaitu sebesar 0,00, sehingga dapat dinyatakan bahwa data ini memiliki pengaruh yang signifikan. Panjang jalan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDB. Nah, selanjutnya kita akan menguji T untuk variabel yang kedua, yaitu kita akan menguji pengaruh listrik terhadap PDB. T-test, kemudian pengaruh listrik, kita pilih PDB terlebih dahulu dan juga listrik. T-test, PDB sama dengan listrik. Nah, di sini juga didapatkan nilai probabilitas T yaitu sebesar 0,000, yang mana bisa kita baca bahwa di sini nilainya lebih kecil daripada 0,05, maka dinyatakan pengaruh listrik terhadap PDB itu signifikan. Selanjutnya kita akan menguji T terhadap PDB terhadap air bersih. T-test, kemudian PDB, dan juga air bersih. Nah, di sini didapatkan nilai probabilitas T-nya juga sebesar 0,00 dan juga nilai T hitung sebesar min 7,5346, yang mana ini lebih kecil daripada nilai T tabelnya, maka dapat dinyatakan bahwa air bersih tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel PDB. Nah, untuk selanjutnya kita akan menguji F. Untuk pengujian F sendiri kita bisa menggunakan lone way. Kemudian kita pilih variabelnya, variabel PDB, kemudian
terhadap panjang jalan, dan didapatkan bahwa nilai within-nya panjang jalan yaitu 0, yang mana lebih kecil daripada 0,05, dapat dinyatakan secara simultan bahwa pengaruh panjang jalan terhadap PDB yaitu signifikan secara simultan. Kemudian kita uji lagi untuk uji F. Dan di sini juga sama, didapatkan nilai within listriknya yaitu sebesar 0, yang mana lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengaruh listrik terhadap PDB itu signifikan. Dan selanjutnya kita gunakan air bersih sebagai uji F terhadap PDB. Di sini dinyatakan bahwa nilai pengaruh air bersih terhadap PDB menggunakan within air bersih yaitu sebesar 0, yang mana lebih kecil daripada 0,05, dan dapat dinyatakan bahwa pengaruh air bersih terhadap PDB itu signifikan. Nah, itu saja pengujian asumsi klasik dan juga regresi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.